Halo, perkenalkan saya Putra Juni Daeli, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cendrawasih, Papua. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya rekam pada hari Selasa, 13 Desember 2022 di kelas 5A SD Negeri Impres FIM 3 Kota Raja, Papua. Materi pembelajaran dalam video ini adalah tema 5, ekosistem, berfokus pada subtema 3, keseimbangan ekosistem. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Siap untuk belajar? Siap. Walaupun cuaca hujan, Pak Guru berharap kalian tetap bersemangat untuk belajar. Siap? Siap. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta Adriel pimpin kita dalam doa. Silakan Adriel. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Amin. Terima kasih anak Adriel untuk bantuannya. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Guru mau memastikan dulu. Apakah kelas 5A semua masuk hari ini? Tidak ada yang masuk. Coba Delvi bantu Pak Guru. Siapa-siapa saja yang tidak masuk hari ini? Lea. Oke. Ayub. Oke. Alfredo. Ya. Miriam. Oh, Miriam ada. Maresia terakhir. Ya, berarti teman kalian banyak yang tidak masuk ya. Kita berdoa semoga mereka tidak sakit dan mereka semoga tetap bersemangat mengikuti pembelajaran di hari esoknya. Ke depan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian akan memecahkan masalah terkait perubahan ekosistem yang mempengaruhi jaring-jaring makanan dengan benar. Kegiatan yang kedua, kalian akan membuat pertanyaan dari isi teks non-fiksi dengan benar. Non-fiksi itu adalah cerita yang nyata. Nanti akan kalian dapat. Dan yang ketiga, kalian akan menyajikan daftar pertanyaan dalam bentuk tabel dengan benar. Nah, apa saja kegiatan kita hari ini? Yang pertama, kalian akan dibagi dalam kelompok. Yang kedua, kalian akan mengerjakan LKPD bersama kelompok. Yang ketiga, kalian akan mempresentasikan hasil yang dikerjakan bersama. Nah, itulah Pak Guru bagi kalian dalam kelompok. Perhatikan semua ke depan. Kelompok 1 di sebelah kirinya Pak Guru, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kanannya Pak Guru. Apakah sudah sesuai kelompoknya sesuai tempat duduk masing-masing? Sudah jelas ya? Nah. Masih ingatkah kalian tentang rantai makanan? Ayo, ada yang bisa bantu Pak Guru? Siapa? Delvi, mau berpendapat? Silakan. Apa itu rantai makanan menurut Delvi? Silakan. Saling memakan. Ya, saling makan, memakan. Ada lagi? Apakah yang saling memakan ini siapa? Ayo, siapa yang makan dan memakan? Tumbuhan dan hewan. Ya? Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan itu berarti apa itu? Makhluk hidup kah bukan ya? Ya, kegiatan makhluk hidup yang saling makan, memakan. Terima kasih masih mengingat. Selanjutnya. Nah, ada gambar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada padi, ada belalang, ada katak, ada ular. Delvi bisa baca yang Pak Guru ketik ini? Ya. Apa yang terjadi jika salah satu komponen rantai makanan dalam suatu ekosistem terganggu? Nah, apa yang terjadi jika salah satu komponen, nah komponen itu salah satu gambar ini jika tidak ada. Contohnya di sini Pak Guru kasih silang katak. Jika katak tidak ada,
Apa yang terjadi pada ular? Ular akan semakin sedikit. Ular akan sedikit karena tidak ada sumber makanan, toh. Terus apa yang terjadi pada belalang? Akan banyak. Ya, belalang akan semakin banyak. Boleh. Gambar kedua. Di sini Pak Guru kasih hilang padi dengan katak. Apa yang terjadi pada belalang dan ular? Punah. Ular akan Makin bisa. dan lala akan semakin sedikit. Ya, belalang dan ular akan semakin sedikit. Jika sumber makanannya tidak ada, dua hewan ini akan apa? Mencari tempat baru atau dia bertahan di tempat itu? Tempat baru. Iya, dia akan mencari tempat yang baru atau berpindah tempat untuk mendapat sumber makanan. Dan yang gambar berikutnya, di sini Pak Guru langsung kasih hilang 3. Ada padi, ada katak, ada ular. Apa yang terjadi pada belalang? Belalang? Akan mati. Belalang akan mati. Menurut Adriel, belalang bagaimana? Belalang akan punah gara-gara tidak ada sumber makanan. Ya, belalang akan punah karena tidak ada sumber makanan. Ternyata anak-anak Pak Guru pintar-pintar. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Luar biasa. Mantap. Nah, sekarang adalah waktunya Pak Guru membagikan LKPD kepada kelompok masing-masing. Ini kelompok 3. Silakan diperhatikan, dibaca terlebih dahulu. Ini kelompok 1. Semua perhatikan di situ. Di dalam LKPD kalian masing-masing, Pak Guru kasih petunjuk dulu biar mengerti. Oh, kelompok 1 ada 2. Oke. Di dalam kalian punya LKPD masing-masing, di situ ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama, di situ kalian akan mengamati gambar terlebih dahulu. Ada berapa gambar? 3. Dan di bawahnya ada suatu cerita. Apa ceritanya nanti kalian akan bisa lihat di video nanti Pak Guru tampilkan. Tapi kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, setelah kalian membaca kegiatan pertama, silakan dibalik. Di baliknya itu adalah tempat mengisi lembar jawaban dari kegiatan 1. Sampai sini paham? Ya. Kemudian kita masuk ke kegiatan 2. Silakan lihat kegiatan 2. Di kegiatan 2 di sini ada jaring-jaring makanan. Perhatikan semua LKPD-nya, Pak Guru kasih tahu supaya jelas. Ada gambar elang, ular, burung pipit, belalang, ulat, kodok, dan tikus. Dan ada terakhir gambar padi. Apa yang akan kalian diskusikan? Di situ kalian mendiskusikan jika salah satu komponen terganggu. Contoh saja, anggap saja contoh kodok hilang. Apa yang terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut? Sampai sini paham? Kegiatan kedua, di sini Pak Guru langsung tentukan, jika populasi burung pipit berkurang, apa yang terjadi dengan komponen lainnya seperti belalang, ulat, dan padi? Jadi nanti diskusikan dengan kelompokmu ya. Sampai sini jelas pertanyaan kegiatan kedua? Jelas? Jelas, oke. Selanjutnya, kegiatan terakhir. Kalian akan membuat pertanyaan beserta jawabannya. Tapi dari mana kita membuat pertanyaan dan jawabannya? Kalian ambil dari bacaan kegiatan 1. Jelas sampai sini? Adakah yang ingin bertanya mengenai kegiatan LKPD yang kalian? Sudah jelas? Nah, jika tidak, kalian akan menonton terlebih dahulu video yang Pak Guru siapkan sebelum mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Sementara itu pemirsa memasuki musim penghujan, fenomena serangan ulat bulu tahunan kembali terjadi di saat daun pohon jati bersemi. Warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur diserang ulat bulu yang berasal dari daun pohon jati. Tidak hanya warga pemirsa, ulat bulu juga menyerang sebuah sekolahan yang berada tepat di sebelah hutan pohon jati. Tidak hanya warga Tuban, Jawa Timur yang dikeluhkan dengan adanya fenomena serangan ulat berbulu yang keluar dari pohon jati, para siswa Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 4 Semanding, Tuban juga mengeluhkan hal yang sama. Pasalnya ulat bulu tersebut masuk hingga ke ruangan kelas.
Ulat bulu yang memakan daun jati ini langsung menyerang dan memasuki sekolah SMP Negeri 4 Semanding karena lokasi sekolahan tersebut memang berbatasan langsung atau berada di sebelah hutan jati setempat. Fenomena tahunan ini terjadi saat musim penghujan tiba, di mana daun-daun pohon jati kembali bersemi dan daun jati itu menjadi bahan makanan utama sehari-hari ulat bulu berwarna hitam. Para siswa SMP Negeri 4 Semanding ini mengaku takut karena hewan ini memang sangat menjijikan dan bila terkena bulunya maka akan menimbulkan rasa gatal. Ya, geli tapi ya takut gitu. Ganggu ya di sekolah gitu. Ganggu sangat. Untuk menanggulangi, para guru dan siswa hanya bisa membersihkannya dengan menyapu ulat bulu tersebut. Banyaknya ulat-ulat bulu sempat membuat kegaduhan dan para siswa mengeluh gatal-gatal, sehingga pihak sekolah hanya memberikan minyak kayu putih sebagai obat sementara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Adakah ingin bertanya mengenai LKPD yang akan kamu kerjakan? Sudah jelas, Yohanes? Ya, silakan mengerjakan dengan kelompok masing-masing. Silakan, saling berpendapat, yang satu menulis, langsung yang satu menuliskan jawaban. Ya, bagaimana Delvi? Apa yang ingin kamu tanyakan? Ya, kata tanya apa, berarti lengkapi kalimat pertanyaannya. Apa yang terjadi? Ya, berdasarkan itu. Contohnya kayak gini. Di mana tempat kejadian? Berdasarkan cerita. Di desa, ini udah bagus nih. Lanjutkan. Di kegiatan 3, kalian bisa pakai rumus yang pernah Pak Guru ajarkan menggunakan kata tanya adik Simba. A itu apa? Di mana? Si siapa? M mengapa? Bagaimana? Pak Guru bantu tulis ya. Jadi dia rumus begini. Adik Simba. A itu kata tanya apa? Di kata tanya di mana? Sedangkan si Pak Guru melompati satu. Sedangkan kata huruf K itu kapan? Si itu siapa? M itu mengapa? Dan terakhir Ba itu bagaimana. Jadi setiap kelompok silakan pilih kata tanya mana yang kamu mau pakai. Sudah Pak Guru kasih apa? Kasih catat di depan papan tulis. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kalau untuk mengingatnya cukup katakan adik Simba. Kapan ulat bulu memasuki rumah warga desa? Berarti kan menanyakan waktu toh. Lihat di paragraf pertama, adakah tidak menunjukkan waktu? Adakah tidak? Waktu, tahun, bulan. Nah, itu kamu tulis di situ. Seperti itu caranya. Bagaimana cara mempresentasikan hasil kelompok dengan benar? Perhatikan, tadi yang Pak Guru bilang. Tentukan satu orang yang menjadi pembicara kelompokmu. Yang kedua, tentukan yang akan memegang kertas lembar kerja kelompokmu. Pak Guru bisa minta bantuan Adriel, bantu Pak Guru. Nanti kalian berdiri di sini saja supaya tidak terpele dengan atau terhalang nih contoh. Jadi kegiatan 1 cepat dibalik. Begitupun demikian sampai kegiatan ketiga. Sudah? Penutupnya kalian katakan seperti ini. Demikian hasil kerja kelompok kami, teman-teman. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Bisa? Oke, sekarang Pak Guru. Terima kasih Adriel. Kan tepuk tangan untuk Adriel yang sudah bantu Pak Guru. Terima kasih. Sekarang Pak Guru kasih waktu kelompok 1 karena kelompok 1 yang sudah selesai duluan dari tadi. Silakan Giovanni dengan Nalda. Waktu dan tempat diberikan sekarang juga. Mari, Giovanni.
Oh, mau berdiri di situ? Bisa. Silakan pegang ini. Ini di atas ya. Nah, langsung balik menghadap ke teman-teman. Teman-teman yang lain lepas alat tulisnya, lihat. Sabar, Pak. Ya, silakan Giovanni. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 memprestasikan hasil kerja LKPD Ya. nomor 1. Nomor 1, ulat bulu dengan jumlah banyak masuk kawasan warga. Nomor 2, penyebabnya adalah penebangan hutan terpecah karena burung yang memakan ulat bulu sudah berpindah tempat. Nomor 3, caranya adalah kita harus melestarikan hutan dan tidak menebang pohon. Dan ketika hutan sudah gundul, kita harus mereboisasi hutan tersebut. Kegiatan 2, populasi mereka akan semakin banyak dan belalang dan juga ulat akan memekar pada karena burung pipit semakin sedikit. Kegiatan 3. Nomor 1, kapan terjadinya peristiwa itu? Pada tahun 2018. Nomor 2, di mana peristiwa ulat bulu masuk ke pemukiman warga? Di Desa Motong, Kecamatan Motong Tubang, di Jawa Timur. Nomor 3, apa penyebab ulat bulu masuk ke permukiman warga? Burung pemakan ulat bulu sudah berpindah tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berusaha. Mantap. Selanjutnya, Pak Guru kasih waktu untuk kelompok 2. Siap-siap kelompok 3 ya. Kelompok 2 bisa di sini saja supaya tidak terlalu jauh. Yang dekat ini. Silakan, waktu dan tempat kelompok 2 dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan memprestasikan hasil lembar kerja peserta didik LKPD kami. Kegiatan pertama, digambar di atas permasalahan apa yang kamu temui. Pertama, nomor 1, ulat bulu memasuki rumah warga di Desa Montong Sekar pada tahun 2018. Nomor 2, akibat apa yang timbul dari permasalahan tersebut. Kerugian dari akibatnya adalah kerugian yang dialami warga di Desa Montong Sekar, tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam habis dimakan oleh ulat bulu. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Solusinya adalah kita mengusir ulat bulu dengan cara kita menanam pohon dan tumbuhan kembali agar mereka bisa pergi dari rumah warga di Desa Montong Sekar. Kegiatan yang kedua, tinggi. Dalam suatu ekosistem terbentuk jaring-jaring makanan. Jika pada jaring-jaring makanan tersebut salah satu komponen terganggu, apa yang terjadi pada komponen lainnya? Yang kita jawab nomor 1, semakin banyak komponen lainnya. Yang kedua, jika populasi burung-burung pipit berkurang, apa yang terjadi dengan komponen lainnya? Seperti belalang, ulat dan padi.
Belalang dan ulat akan semakin banyak dan padi akan semakin berkurang. Kegiatan ketiga, di mana tempat kejadian? Jawaban, di Desa Montong Sekar pada tahun 2018. Yang kedua, apa? Akibat serbuan ulat bulu ini banyak tanaman warga yang rusak. 3. Mengapa hutan yang merupakan habitat bagi sebagian besar hewan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan? Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah berusaha. Selanjutnya terakhir, kelompok 3. Silakan mengambil tempat kelompok 3. Siapa yang akan mempresentasikan? Adriel. Oke, Adriel pegang. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita akan melestarikan pertanyaan kelompok 3. Nomor 1, dari gambar di atas, permasalahan apa yang kamu temui? Nomor 1, ulat bulu memasuki rumah warga. Nomor 2, akibat apa yang timbul dari permasalahan tersebut? Hewan yang tinggal di hutan tidak punya tempat tinggal. Nomor 3, upaya apa yang dapat dilakukan sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi? Tidak boleh menebang pohon di hutan. Kegiatan 2. Dalam suatu ekosistem terbentuk jari-jari makanan. Jika pada jari-jaring makanan tersebut salah satu komponen terganggu, apa yang terjadi pada komponen lainnya? Nomor 1, contohnya, jika padi tidak ada, maka populasi tikus, belalang, dan ulat akan semakin berkurang. Jika populasi burung pipit berkurang, apa yang terjadi dengan komponen lainnya seperti belalang, ulat, dan padi? Populasi belalang dan ulat akan bertambah banyak dan padi akan berkurang. Kegiatan 3. Setelah membaca teks bersama dengan teman kelompokmu, buatlah beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf bacaan tersebut. Paragraf ke-1. Kapan ulat bulu memasuki rumah warga? Pada tahun 2018. Nomor 2. Di mana ulat bulu memasuki rumah warga? Desa Montong Sekar, Kecamatan Montong. Nomor 3. Mengapa ulat bulu memasuki rumah warga desa? Karena tidak ada yang memakan ulat bulu sehingga ulat bulu bertambah banyak. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Silakan duduk. Ya, sekarang kita sama-sama memberi masukan atau mengevaluasi. Dari kelompok 1, untuk kegiatan 1-2-nya sudah benar. Kegiatan 3-nya juga sudah tepat. Untuk kelompok 2, kegiatan 1-2-nya sudah benar. Cuman tadi Pak Guru lihat ada di membuat pertanyaan, kalimat tanya kurang lengkap di kegiatan ketiga. Untuk di kelompok 3, kegiatan 1-nya solusinya, akibat untuk pertanyaan nomor 2-nya kurang tepat. Tapi untuk untuk kegiatan 2 dan 3 sudah sangat tepat. Jadi itulah yang Pak Guru bisa beri masukan kepada kalian, dan Pak Guru berharap dari LKPD ini kalian bisa mempelajari hal baru dan bisa memecahkan solusi ketika menghadapi suatu permasalahan. Oke, kelompok 1 sudah masuk. Kelompok 2, kok ada 2
akun. Itu sudah? Sudah? Kamu sudah masuk? Ya, tidak apa-apa. Dah, siap. Nalda, tidak apa-apa. Ganti namanya bisa? Giovanni punya yang mana? Yang gambar mic atau gambar pelangi? Ya sudah, kita mulai saja. Yang oke. Berarti yang Giovanni punya kelompok gambar pelangi. Kita mulai. Ya, silakan. Di dalam kuisnya kalian terdapat soal dan semua hanya pilihan ganda. Ingat seperti biasa ada waktu yang tersedia. Tidak apa-apa. Memang musiknya dikasih suara besar juga tidak apa-apa. Biar seru. Dia tidak apa? Bisa. Tekan ini. Jelas? Oke, kelompok 1 yang urutan pertama. Diikuti kelompok 2. Oke, kelompok 2 semakin naik. Fokus, ayo fokus pada pertanyaan. Masih tetap kelompok 2. Masih kelompok 2 yang memimpin ya. Oke, kelompok 3 mulai naik, menggeser kelompok 1.
Kelompok 3 mulai mengambil posisi 1. Lanjutkan game. Tak salah tekan itu. Ingat ada waktu ya, seperti Pak Guru bilang ada waktu, jadi jangan terlalu lama berpikir soalnya. Sudah tidak bisa, berarti habis waktumu. Oke, waktu habis. Pak Guru akhiri ya kuisnya. Kita lihat. Kelompok 3, urutan pertama. Kalian sudah mengerjakan kuis. Bagaimana kuisnya? Seru? Ya. Jadi nanti Pak Guru akan lakukan hal yang sama lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi mari, anak-anakku, kita simpulkan bersama apa saja yang kita pelajari hari ini. Dari kelompok 1. Apa yang kita pelajari saja hari ini dari awal sampai yang sekarang? Kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Kalau menurut kelompok 2? Mengetahui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau kelompok 3? Kalian apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pelajaran hari ini? Apa ya? Oh, orang punya maksud menemukan solusi dari permasalahan yang disediakan. Benar atau salah? Kalian tadi kan menemukan solusi itu. Kalian memecahkan masalah dan menemukan solusinya. Itu yang yang kita dapat simpulkan hari ini. Selanjutnya, menurut kalian, apa saja manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa bantu Pak Guru langsung menjawab tanpa Pak Guru tunjuk? Manfaatnya menurut kamu yang kita pelajari hari ini? Ya, bisa mengetahui progres atau proses rantai makanan. Ada lagi? Bisa di LKPD apakah tidak ada manfaat yang kalian ini? Tadi? Apa? Kalian apa? Mendapat manfaat apa dari kegiatan LKPD tadi? Ya, mengetahui akibat perubahan suatu ekosistem. Berarti ketika kita mengetahui apa tugas kita supaya ekosistem itu tetap terjaga. Menjaga apa? Iya, jadi Pak Guru berharap manfaat hari ini adalah kalian belajar menjaga lingkungan sekitarmu. Terlebih khusus kita di lokasi Kota Raja ini masih banyak hutan toh. Jadi stop mengganggu ekosistem makhluk hidup lainnya. Dengan contoh menebang pohon yang tidak perlu sebenarnya. Bisa anak-anakku? Nah, di pertemuan selanjutnya kalian akan membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Paham sampai sini anak-anak sekalian? Jadi pertemuan selanjutnya kalian akan membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Di akhir pembelajaran ini, Pak Guru berharap anak-anak yang tadi Pak Guru bilang, kalian menjadi orang pertama yang belajar di lingkungan, di kompleksmu untuk belajar menjaga lingkungan. Yang kedua, kalian bisa mempelajari hal-hal baik dan tolong dibagikan kepada teman-teman yang tidak masuk hari ini. Bisa? Nah, dan Pak Guru mengingatkan kembali, tolong jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi karena ini akhir tahun terkadang banyak penyakit-penyakit yang tidak masuk akal. Contohnya nih, lagi musim flu. Jadi banyak-banyak makan buah. Bisa? Nah, untuk menutup pembelajaran kita ini, Pak Guru minta bantuan dari Nalda. Bisa tutup kita dalam doa? Ulang.
Amin. Langsung siapkan Alda. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Hati-hati dalam perjalanan pulang.